banyak banget informasi yang beredar yang kadang-kadang bikin kita geleng-geleng kepala. Apa sih ini? Nggak ngaruh sebetulnya sama corona ya. Tapi betul. Mungkin kalau pernyataannya dari seorang dokter, Dokter Fathia, mungkin Anda langsung bisa menelaahnya dengan lebih baik. Jadi saya ajak dokter dan juga pemirsa di rumah untuk mengetahui mitos seputar corona. Ini hoax atau fakta? Kita buka yang pertama. Ini dia, dok, ini bisa dicoret ya. Jadi hoax atau fakta bisa dibuletin. Pertanyaan yang pertama, mitos seputar corona. Jahe, kunyit, dan temulawak mampu menangkal virus corona. Ini orang langsung beli rempah-rempah rame-rame sekarang. Hoax atau fakta? Hoax. Ini dia. Kenapa hoax? Ya karena memang sampai saat ini belum ada. Kan kalau kita berbicara mengenai apakah obat ini atau zat ini efektif, itu harus dicoba dulu melalui penelitian. Belum tahu efektif atau tidak? Belum tahu efektifnya karena belum ada studi mengenai jamu ini, mengenai zat-zat yang terkandung pada ini. Tapi kalau mereka beli jahe, kunyit, dan temulawak dengan alasan untuk meningkatkan imunitas, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sebelum juga ada yang penelitian yang cukup untuk menyatakan ya bahwa ini jahe, kunyit, temulawak ini mengandung zat-zat aktif untuk menangkal virus. Jadinya sampai saat ini saya bilang belum ada. Tapi kenapa jahe misalnya jahe? Kenapa jahe digunakannya? Mungkin kalau misalnya kita lagi common cold ya, lagi flu biasa, kita minum jahe kan anget jadi badannya. Jadinya lebih ke sensasinya lah. Lebih menghangatkan tubuh begitu ya. Jadi jahe, kunyit, temulawak atau rempah-rempah ini mampu menangkalkan virus corona. Hoax ya, salah ya berarti ya. Oke, selanjutnya kita lihat mitos yang kedua, mitos seputar virus corona. Cuaca panas nih dok, seperti di Indonesia katanya mampu membunuh virus corona. Hoax atau fakta? Oke, kalau saya bilang sampai saat ini masih dalam penelitian mungkin ya. Kalau misalnya cuaca panas seperti di Indonesia mampu membunuh virus corona, buktinya kita punya pasien 2. Singapura yang hampir sama dengan cuaca sama-sama kita, ada juga kasusnya banyak. Malaysia ada kasus, Thailand ada kasus. Dua-duanya iklimnya, humidity-nya, temperaturnya hampir sama Jakarta, sama Indonesia. Jadi hoax atau fakta masih belum ditentukan? Masih belum ditentukan. Ada satu penelitian tahun waktu SARS dinyatakan bahwa memang virus SARS sama virus coronavirus SARS-CoV-2 ini satu keluarga ya. Ada satu penelitian yang bilang bahwa temperatur suatu negara sama humidity-nya berpengaruh terhadap daya hidup virus itu. Tapi sekali lagi ini adalah virus novel, virus baru yang mungkin saja sifatnya berbeda dengan yang dulu-dulu, ya. Bisa karena kemungkinan besar virus ini sudah mengalami mutasi. Baik, kalau begitu sekarang kita lihat mitos seputar virus corona yang ketiga. Virus corona dapat ditularkan melalui udara. Hoax atau fakta? Jadinya dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan virus ini seperti influenza, yaitu dia menular droplet, dia melalui percikan, percikan dahak ya, ludah atau dahak. Jadi ini hoax ya? Ya hoax. Jadi total hoax. Jadi tidak perlu pakai masker gas. Tapi kita petugas medis memang harus hati-hati. Kadang-kadang kita memang bukan kadang-kadang, pada suatu keadaan tertentu kita harus melindungi diri kita dengan memakai alat pelindung diri untuk mencegah penularan lewat udara. Karena pada saat misalnya kita melakukan penyambungan pipa pernapasan ke mesin pernapasan, kita bilangnya intubasi, kita akan melakukan bronkoskopi atau endoskopi ke paru-paru. Nah, itu kita harus memakai pelindung diri yang penularannya lewat udara. Begitu. Itu khusus petugas medis berarti ya? Khusus petugas medis yang akan melakukan tindakan. Baik. Selanjutnya kita lihat, ini dia. Mitos seputar virus corona, seseorang bisa positif corona walaupun tidak menunjukkan gejalanya. Iya. Ini memang hoax atau fakta dok? Ini adalah fakta, tapi ada persentasinya sangat kecil. Persentasinya kan di Cina pun persentasinya sekitar 1,2%. Sangat kecil berarti ya? Jadi artinya gejala ini akan ditimbulkan
Sebagian besar. Sebagian besar di 14 hari masa inkubasi tersebut. Iya, dia bisa timbul di timbul gejala pada 14 hari masa inkubasi. Oke, tapi pertanyaannya dok, kan kalau kita lihat di bandara-bandara ada thermal scanner. Kadang-kadang orang yang mungkin lewat dari luar negeri nggak kedetek nih dengan thermal scanner karena tidak demam. Tapi pada dasarnya mungkin orang itu membawa virus corona. Bisa saja, bisa jadi. Jadi yang apa namanya, yang bisa membuktikan orang itu terpapar virus corona atau tidak adalah hasil lab? Hasil lab, hasil pemeriksaan PCR. Oke, itu berapa lama dilakukan biasanya dok? Ketika orang itu bergejala, kita lakukan pemeriksaan PCR, habis itu nanti keluar hasilnya. Oke, jadi langsung diketahui? Ya nggak langsung saat itu juga, dia membutuhkan waktu. Tapi gini, Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Kemenkes punya kemampuan seperti itu? Punya, kita bisa mendeteksi. Kita sebelumnya kita sudah mendeteksi ratusan sampel dan memang negatif. Sebelum SARS-CoV ini, sebelum COVID-19 ini, kita kan dulu sudah punya ada kasus flu burung, flu babi, dan kita semua bisa mendeteksinya semua itu. Kan mereka nggak ada, maksudnya mampu. Kita sudah mampu mendeteksi H1N1, flu influenza, H5N1, ya berarti kita mampu. Nah ini cuma beda jenis kumannya aja, tapi cara pemeriksaannya sama. Oke, baik, kita lihat yang selanjutnya. Ini yang juga jadi perbincangan banyak orang yang akhirnya katanya takut mereka untuk menggunakan barang impor. Virus corona dapat menular melalui barang impor, khususnya dari China. Hoax atau fakta dok? Hoax. Jelas hoax ya? Ya. Oke. Kenapa dok? Karena virus dia tidak akan bertahan lama di suatu permukaan. Dalam waktu beberapa jam dia akan hilang. Oke. Ya. Tapi ada penelitian yang bilang sampai 6 hari pun bisa. Tapi harus ditelusuri lagi benar apa tidak. Oke, jadi tidak perlu takut untuk menggunakan barang impor walaupun dari manapun barang impor itu ya, karena misalnya ada droplets yang terjatuh itu akan mati virusnya dalam beberapa hari ke depan begitu ya, bahkan jangka jam tadi ya. Oke, baik. Nah, ini sudah habis fakta hoax dan faktanya, tapi setidaknya itulah beberapa garis besar yang juga jadi perbincangan masyarakat. Ini benar atau enggak sih, ini salah atau benar gitu ya.